Lumayan dong. Hah? Udah. Bismillah. Hah? Bawa ya? Biasa lah ya. Oh, gini kan? Ada Pak Polisi berdiri di pintu gerbang kita. Kunci setengah kan bisa video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها المسلمون ويا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, selayaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi umur panjang untuk melaksanakan pengabdian dan penghambaan kepada Allah Sang Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih serta Maha Penyayang. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita doakan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita kekuatan untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sehingga kita termasuk orang-orang yang tertolong waman tabi'ahu bi ihsan, orang-orang yang mengikuti dengan kebaikan sehingga pada yang kiamat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, satu hal yang paling penting di setiap khutbah Jumat yaitu wasiat takwa. Karena itu kami berwasiat pada diri kami sendiri dan pada para jamaah, marilah kita berusaha untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulnya, dan senantiasa untuk berhati-hati terhadap larangan-larangan dan apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, selalu ada rasa istimewa, selalu ada rasa yang berbeda apabila kita hendak menyambut sesuatu yang istimewa. Sebagai contoh, ketika seseorang atau seorang muslim hendak melaksanakan haji, maka dia mempersiapkan segalanya dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan dananya, mempersiapkan vitalitas tubuhnya, mempersiapkan jiwanya, dia memperbaiki dirinya sehingga dia pantas untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya juga ketika seseorang menunggu hari H pernikahan, maka dia persiapkan segalanya dengan matang. Rasanya tidak sabar lagi untuk menunggu hari yang istimewa tersebut. Begitu pula ketika bulan Ramadan dianggap suatu hal yang istimewa oleh seorang muslim, maka rasanya tidak sabar lagi untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini.
maka selalu ada sambutan yang istimewa, perilaku yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya ketika sudah mendekati bulan Ramadan. Akan tetapi banyak juga kita temukan bahwa ada sebagian kaum muslimin yang ketika hendak menjelang bulan Ramadan dia menganggapnya hanya biasa-biasa saja. Kaum muslimin jamaah salatul rahimakumullah, para salaf pendahulu kita, mereka menyambut kedatangan bulan Ramadan sejak 6 bulan sebelum datangnya. Mereka adalah orang-orang yang mulia dan menganggap bulan Ramadan begitu sangat mulia. Maka sepantasnya kita sebagai orang-orang di akhir zaman ini yang tentu banyak dosanya, tentu jauh istimewanya dibandingkan para sahabat, maka hendaklah kita juga mengikuti mereka dalam menyambut bulan Ramadan. Karena tidak jarang seorang muslim menyambut bulan Ramadan dalam kondisi bermaksiat. Masuk di bulan Ramadan pun belum selesai bermaksiatnya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, jika engkau berdoa pada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan, maka jangan lupa pula berdoa agar Allah melimpahkan keberkahan di bulan Ramadan tersebut. Karena yang penting jamaah Allah bukanlah kita bertemunya dengan bulan Ramadan, akan tetapi apakah kita mendapatkan barokah di bulan Ramadan tersebut. Ketika memasuki bulan Rajab, aroma keindahan Ramadan sudah tercium oleh jiwa-jiwa yang suci. Syekh Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah berkata, bulan Rajab adalah bulan menanam, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan mengairi atau merawat, dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Maka siapa yang ingin merasakan bahagianya panen pahala, hendaknya sungguh-sungguh menanam dan merawat tanaman ketika bulan sebelumnya. Adapun di bulan Sya'ban, maka sambutan itu lebih kentara lagi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah yang mulia, menyatakan bahwa dahulu ketika umat Islam menyambut bulan Sya'ban, memasuki bulan Sya'ban, maka mereka sangat akrab dan sering membaca Al-Quran. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah, sembari memantaskan diri untuk memasuki Ramadan, hal yang sangat penting dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan ini adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mensucikan jiwa kita dari dosa-dosa. Karena bisa jadi selama 1 tahun ini banyak dosa yang kita kerjakan sehingga membuat hati kita gelap. Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba, suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu wa qarran. Alladhi dzakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkan dan meminta ampun serta bertobat, maka hatinya dibersihkan. Akan tetapi jika ia kembali melakukan kesalahan itu, maka dikembalikan lagi titiknya, sehingga jika menjadi banyak dan berlebihan akan menutupi hatinya. Itulah kata ron yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjelaskan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah dosa di atas tumpukan dosa, sehingga bisa membuat hati itu gelap dan lambat laun akan berangsur mati. Maka bayangkanlah jamaah rahmatullah, dosa yang kita lakukan selama 1 tahun ini,
Seandainya kita hitung dalam sehari 10 dosa saja yang kita kerjakan, maka dalam setahun berapa dosa yang kita kerjakan? Berapa titik hitam yang diteteskan ke hati kita, sehingga kita merasakan hati kita itu gelap gulita. Jamaah rahmatullah, layaknya kita bersihkan dahulu diri kita dari segala macam dosa itu, karena memang dosa itu menghalangi kita dari melaksanakan ketaatan. Suatu kali ada seorang yang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Wahai Abu Sa'id, tadi malam saya sudah berwudu sebelum tidur. Saya bersiap-siap untuk qiyamul lail. Akan tetapi kenapa saya tertidur dan tidak terbangun?" Maka beliau menjawab bahwa dosa-dosa yang kamu kerjakan menghalangimu dari ketaatan. Maka jika seorang merasa berat untuk mengisi Ramadan dengan ketaatan, bisa jadi dosa-dosa yang dia kerjakan pada bulan sebelumnya itulah yang menghalangi dia untuk melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Karena itu jamaah rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika masuk bulan Syaban, beliau sering keluar masuk masjid untuk memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, hal yang seyogianya juga kita lakukan ketika hendak menjelang bulan Ramadan adalah kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam firman-Nya dalam surat Yunus ayat 58. Beliau berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ibnu Rajab berkata, bagaimana seorang mukmin tidak bergembira di saat pintu-pintu jannah dibuka, dan bagaimana orang-orang tidak bergembira ketika ditutupnya pintu-pintu neraka, dan bagaimana orang yang berakal tidak bergembira bertemu dengan bulan ketika setan-setan sedang dibelenggu. Maka momen mana lagi yang lebih istimewa dari bulan Ramadan? Beliau juga berkata, dipertemukannya seorang dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang agung bagi orang yang mendapat ditakdirkan untuk bertemu. Beliau kemudian menyebutkan riwayat dari Ibnu Majah dari sahabat Talha bin Ubaidillah. Beliau menjelaskan bahwa ada dua orang bersaudara. Satunya maju perang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mati syahid. Sedangkan saudaranya yang lain masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun setelah itu. Maka kemudian Talha radhiyallahu anhu bermimpi bahwa orang yang ditangguhkan umurnya, yang dipanjangkan umurnya 1 tahun itu, kedudukannya di sisi Allah lebih mulia daripada yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang-orang melaporkannya kepada Rasulullah dan bertanya. Lantas Rasulullah menjawab, bukankah orang ini hidup 1 tahun setelahnya dan berjumpa dengan bulan Ramadan, lalu ia berpuasa? Mereka menjawab, betul. Kemudian Rasulullah melanjutkan, bukankah ia juga telah mengerjakan sholat ini dan itu dengan beberapa sujud dalam setahun? Mereka menjawab, betul. Lalu Rasulullah kembali bersabda, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Sungguh sangat jauh perbedaan antara keduanya dalam kebajikan, bagaikan antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jamaah rahimahullah, kisah ini menunjukkan bahwa umur panjang merupakan nikmat Allah yang sangat berharga, dan lebih khusus bahwa Ramadan adalah peluang besar bagi seseorang yang tertinggal untuk meloncat jauh menyusul orang-orang yang sudah di depan dalam kebaikan. Imam Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya Allah menjadikan Ramadan sebagai tantangan bagi manusia, di mana mereka bisa berlomba untuk mendapatkan keridhaannya. Maka ada orang-orang yang sungguh-sungguh dalam berlomba sehingga menjadi pemenang, sementara yang lain bersantai-santai sehingga menderita kerugian. Maka alangkah mengherankan orang yang menghabiskan waktu untuk bermain-main dan tertawa pada saat di mana orang-orang baik sedang melampaui kebaikan banyak orang,
dan orang-orang yang berbuat sia-sia akan merugi dan juga celaka. Jemaah rahimahumullah, satu hari lagi kita akan memasuki bulan Rajab. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bertaubat, membersihkan dosa kita selama 2 bulan Rajab dan Sya'ban sebelum Ramadan ini, sehingga kita dapat mengisi Ramadan dengan berbagai ketaatan-ketaatan dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wausikum ayyuhan nas bittaqwallah haitsu qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbuna jalla wa ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma Bismillah. Jam 1 lewat ini Roy. Udah tahu dah. Bukan dong dia. Jadi utara nih.
dan pandang hadir Batam orang berjuang. Tuh Wadi tinggal Wadinya olahraga gitu, kaki. Terima kasih. Salam ya salam, salam ya salam. Kenapa kan?